Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Trianggraini, mahasiswa jurusan Akuntansi semester 3 di Universitas Yarsi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan penyembuhan, uji normalitas, dan uji multikolinearitas. Sebelum kita praktik, kita harus bahas dulu materinya tentang penyembuhan uji normalitas. Di sini terdapat faktor-faktor yang mengidentifikasikan data tidak normal. Yang pertama, terdapat data ekstrim atau data yang melebihi nilai maksimum. Yang kedua, terdapat data yang bertumpuk. Dan yang ketiga, nilainya mendekati nol. Dan di sini untuk reminder lagi, untuk mengingatkan kembali mengenai uji normalitas. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, berarti nilai residual dalam regresinya itu tidak terdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, berarti nilai residual dalam regresinya itu terdistribusi dengan normal. Nah, kita itu waktu uji normalitas ternyata dia nilainya itu kurang dari 0,05, makanya dari itu kita perlu melakukan penyembuhan data supaya kita bisa ngebuat nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05. Dalam melakukan penyembuhan uji normalitas, kita itu perlu menentukan grafik dari data yang nggak normal itu. Di sini ada 6 jenis grafik, dan ada solusi alternatifnya juga. Untuk yang substansial itu, kita bisa pakai logaritma. Lalu yang severe, kita bisa pakai 1 per bla 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 atau bisa disebut juga inverse. Lalu untuk yang moderate, kita bisa pakai SKRT. Singkatnya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa langsung aja praktik ke SPSS-nya. Yang pertama kali kita harus import datanya terlebih dahulu. Nah, di sini udah ada datanya, ada income, earned, wealth, experience, lalu age. Langsung aja kita cek dulu uji normalitasnya, data ini tuh udah normal apa belum. Klik analyze, lalu regression dan linear. Di sini income-nya kita masukin ke dependent, lalu sisanya kita masukin ke independent. Lalu langsung aja kita klik menu save, kita klik unstandardize-nya untuk munculin nilai residualnya. Kita klik continue, lalu klik OK. Kita balik lagi ke sini. Di sini udah muncul nilai residualnya. Lalu langsung aja kita klik analyze, lalu non-parametric test. Kita pilih yang legacy dialogs dan one sample GS. Di sini unstandardize-nya kita pindahin ke kolom sebelah kanan, lalu langsung klik OK aja. Nah, di sini kita bisa lihat nilai signifikansinya itu dia hanya 0,007. Berarti dia itu di bawah 5%, di bawah 0,05. Nah, berarti ini menandakan bahwa datanya ini nggak normal. Nah, maka dari itu kita perlu nyembuhin datanya ini supaya nilai signifikansinya ini tuh bisa lebih dari 0,05. Nah, sebelum kita melakukan penyembuhan, kita harus cari tahu dulu nih variabel mana sih yang bikin datanya ini nggak normal, apakah income, earns, wealth, experience, atau malah age gitu. Nah, kita klik analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy dialog, dan one sample GS. Nah, di sini unstandardize-nya kita pindahin, kita tukar sama semua variabel yang kita uji tadi. Jadi, kita bisa tahu nih mana yang normal, mana yang enggak gitu. Kita pindahin, lalu kita klik OK.
Nah, di sini udah keluar dan ternyata tuh yang di bawah 0,05 tuh income, dia di sini cuma 0,04, mendekati sih, tapi dia belum nyampe 0,05. Lalu earn dia di sini cuma 0,003 dan wealth di sini dia 0,00. Sementara sisanya ini 0,2 dan 0,08. Berarti dia itu udah normal, yang variable experience dan age ini dia udah normal. Berarti yang harus kita sembuhin ini tuh variabel 3 ini. Income, earn, sama wealth. Gitu. Nah, langsung aja kita balik lagi. Kan kita udah tahu nih, yang mau disembuhin itu income, earn, sama wealth. Nah, kita langsung aja tentuin jenis grafiknya. Kita langsung klik Graph, lalu Legacy Dialog, kita pilih yang histogram. Di sini kita coba satu-satu dulu dari income. Ininya display normal curve di checklist aja, lalu klik OK. Di sini udah muncul grafiknya. Untuk yang income, kita balik lagi buat munculin grafik yang earn sama wealth. Graphs, lalu Legacy Dialog, histogram, lalu income-nya kita tukar sama earn. Lalu klik OK. Di sini udah muncul untuk yang earn, lalu kita munculin lagi yang wealth. Legacy Dialog, lalu histogram. Ininya earn-nya kita tukar sama wealth. Lalu klik OK. Nah, kita lihat semua satu-satu dari income. Di sini income tuh garis kurvanya ini lumayan tinggi dan dia ini datanya agak menjorok ke sebelah kiri ya. Berarti kalau yang tinggi kayak gini tuh dia termasuk yang substansial. Karena dia lebih condong ke sebelah kiri, berarti dia itu masuknya ke grafik yang substansial positif. Nah, kita ingetin ya, untuk yang income dia ini termasuk grafik yang substansial positif. Lalu, untuk yang earn di sini dia lumayan tinggi juga, tapi nggak setinggi ini. Tapi bisa dibilang tinggi dibanding sama ini. Dia lebih tinggi. Jadi menurut aku, dia ini masuk ke substansial positif juga. Bisa dilihat dari batang yang ini, dia lebih condong ke sebelah kiri. Makanya dia masuk ke kategori yang substansial positif. Jadi income sama earn berarti dia termasuk ke grafik substansial positif. Nah, sementara yang ini, dia condong ke kiri juga datanya, tapi dia rendah banget garis kurvanya. Berarti menurut aku tuh dia masuknya ke moderat positif karena dia rendah garis kurvanya. Lalu juga dia lebih condong ke kiri, jadi dia masuknya ke moderat positif. Nah, saya ulangi. Di sini income dia termasuk ke substansial positif. Lalu yang earn dia masuknya ke substansial positif juga. Walaupun dia nggak setinggi yang tadi, tapi dia ini masih lebih tinggi daripada yang wealth. Jadi menurut saya ini substansial positif. Dan yang terakhir ini wealth, dia masuknya ke moderate positif. Kita balik lagi ke data yang awal. Kita udah tahu nih grafik-grafiknya. Sesuai yang dijelasin tadi itu, kalau yang substansial itu dia pakainya yang logaritma. Sementara untuk yang moderate, dia pakainya yang SKRT. Nah, karena yang income sama earn dia itu substansial, berarti kita pakai logaritma. Kita pakai ln, logaritma natural. Sementara yang wealth, dia tadi masuk ke grafik yang moderate. Berarti dia pakai SKRT.
Kita langsung aja ngelakuin penyembuhan yang pertama dengan transform, lalu compute variable. Di sini kita hitung yang income dulu. Income tadi dia itu substansial, berarti kita pakai len underscore income. Target variabelnya ini kayak gini aja. Lalu di sini kita klik all, lalu kita cari singkatan ln atau logaritma natural. Lalu kita klik tanda panah ini, kita pindahin income-nya ke sini. Udah kayak gini, langsung kita klik OK. Nah, di sini udah muncul hasilnya len dari income. Lalu kita transform lagi, kita hitung yang variable earn. Target variabelnya kita ganti jadi ln underscore earn. Lalu ininya diganti juga. Kita hapus lalu ganti yang earn. Jika udah seperti ini, kita klik OK. Nah, ini juga udah muncul ln dari earn-nya. Lalu yang terakhir kita hitung yang wealth. Tadi dia wealth itu termasuk moderate, jadi kita pakai yang SKRT. SKRT underscore wealth. Nah, target variable yang udah diganti, ininya kita hapus dulu. Kita cari singkatan SKRT di sini. SKRT, lalu klik tanda panah, kita pindahin yang wealth. Udah kayak gini, kita langsung klik OK. Karena kita udah selesai transform variabel yang gak normal tadi, income, earn, sama wealth, jadi kita langsung aja uji normalitas lagi. Tapi untuk mastiin kita harus cek dulu satu-satu nih, ini dia bertiga udah normal belum gitu. Kita klik analyze, lalu non-parametric test, legacy dialog, dan one sample KS. Di sini kita pindahin yang baru kita hitung tadi, len dari income, len dari earn, sama SKRT dari wealth. Kita pindahin ketiganya, lalu klik OK. Di sini kita bisa lihat tiganya ternyata udah normal karena udah ditransform. Di sini income-nya itu 0,2, earn-nya 0,2, dan wealth-nya itu 0,08. Jadi ketiganya udah normal nih. Nah, kita bisa langsung munculin nilai residualnya supaya bisa uji normalitas lagi. Kita klik analyze, lalu regression. Karena kita udah munculin nilai len dari income, jadi yang dependennya ini kita masukin yang len income. Lalu untuk yang independennya kita masukin yang udah kita hitung juga, len dari earn sama SKRT dari wealth. Kita pindahin. Lalu jangan lupa pindahin juga yang experience sama age-nya. Lalu kita pastiin unstandardized-nya ke checklist ya. Lalu klik continue. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul nilai residualnya. Langsung aja kita ke non-parametric test, lalu legacy dialog, dan one sample KS. Ini tiga ini kita pindahin dulu, dan kita ganti sama unstandardized yang paling terakhir. Kita pindahin, lalu klik OK. Nah, kita bisa lihat di sini signifikansinya. Ternyata hasilnya itu 0,179. Nah, dia ini udah lebih besar daripada 5%. Lebih besar daripada 0,05.
Berarti menandakan bahwa datanya ini udah normal, kayak gitu. Kan sebelumnya kita bisa lihat di sini. Nah, di sini tadinya nilainya itu 0,007 di bawah 5%. Nah, pas kita udah transform, kita udah sembuhin, nilainya jadi segini, 0,179. Nah, berarti datanya ini udah normal, guys. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke penyembuhan uji multikolinearitas. Di sini faktor yang mengidentifikasikan gejala multikolinearitas dalam model regresi yaitu suatu keadaan di mana data menunjukkan kolerasi linear yang perfect di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya, nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Di sini diingatkan kembali kriteria uji multikolinearitas. Jika tolerance value-nya kurang dari 0,1 atau VIF-nya lebih besar daripada 10, berarti itu terjadi multikolinearitas. Sedangkan, jika tolerance value-nya lebih besar daripada 0,1 atau VIF-nya kurang dari 10, maka itu tidak terjadi multikolinearitas. Di sini ada solusi alternatif. Yang pertama, melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multikolinearitas dalam model regresi. Contohnya, uji korelasi. Yang kedua, melakukan transformasi data, seperti menggunakan learn, logaritma, lag, dan lain-lain. Dan yang ketiga, mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Yang keempat, melakukan outlier terhadap data ekstrim atau jika diperlukan, maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Namun untuk video kali ini, saya akan menggunakan cara yang ketiga, yaitu mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung aja masuk ke SPSS-nya. Nah, untuk penyembuhan uji multikolinearitas, pertama kita masukin dulu data yang mau kita sembuhin. Nah, di sini udah muncul datanya. Sama kayak tadi, income, earned, wealth, experience, age. Langsung aja kita ke analyze, lalu regression, linear. Di sini income-nya kita pindahin ke dependent dan sisanya kita masukin ke independent. Kita klik menu statistik, lalu di sini collinearity diagnostiknya kita checklist, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini kita langsung lihat aja langsung tabel koefisiennya. Di sini kita bisa langsung berfokus aja ke kolom ini, tolerance dan VIF. Untuk yang tolerance ini, dia itu harus lebih besar daripada 0,1. Di sini kita bisa lihat, di sini ada 0,4, 0,5, 0,1, dan 0,1 juga. Di sini dua ini benar-benar tepat banget 0,1. Jadi dia nyaris memiliki gejala multikolinearitas. Lalu untuk yang di VIF-nya ini, dia itu harus kurang dari 10. Nah, di sini ada 2,1, 1,9, 10,007, lalu 9,97. Di sini bisa kita simpulin kalau variabel experience ini dia itu punya gejala multikolinearitas. Di sini dia VIF-nya itu lebih besar daripada 10, walaupun lebih dikit, tapi hitungannya dia tetap lebih besar daripada 10. Lalu juga untuk yang variabel H ini, dia juga lumayan tinggi, VIF-nya 9,9, mendekati banget sama 10. Jadi di sini saya akan nyembuhin yang variabel
experience, dan juga yang age. Seperti itu. Kita langsung aja balik ke data awal. Nah, kan kita tahu yang punya VIF tinggi itu experience dan age. Jadi kita pisahin nih antara experience dan age ini kita pisahin. Kita bisa klik analyze, lalu regression dan linear. Di sini kita bisa pisahin age-nya kita hapus dulu. Jadi di sini yang kita uji tuh dependentnya income, lalu independennya itu earn, wealth, sama HP. Age-nya kita nggak masukin, karena niatnya kita mau pisahin antara age dan XP. Lalu kita klik OK. Kita bisa langsung lihat di tabel ini dan kita cek nilai tolerance dan VIF-nya dari variabel HP ini. Dia ini toleransinya 0,8, lebih besar daripada 0,1. Dan nilai VIF-nya ini dia 1,2, yang pasti di bawah 10. Nah, berarti karena nggak ada variabel H-nya, dia itu udah nggak ada gejala multikolinearitas lagi karena variabel H-nya udah dihapus. Tadinya kan dia VIF-nya 10,007. Nah, jadi kayak gini deh sekarang, jadi di bawah 10. Jadi dia terbebas dari gejala multikolinearitas. Nah, lalu kita uji lagi. Tapi diganti sama variabel yang lain. Di sini HP-nya kita pindahin dan kita tukur sama yang age. Nah, gantian. Jadi, ketika age-nya diuji, HP-nya dihapus. Dan ketika HP-nya diuji, age-nya yang dihapus. Seperti itu. Kita langsung klik OK. Lalu kita lihat di tabel koefisien. Nah, di sini juga age-nya, dia toleransinya nilainya 0,8, lalu VIF-nya 1,2. Toleransinya lebih besar daripada 0,1 dan VIF-nya lebih kecil daripada 10. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan apabila terdapat kekurangan mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.